Kata Rasulullah SAW, ini mirip dengan hadits yang pertama, janganlah salah seorang di antara kalian yang dia wafat kecuali dia sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qauman qad ardahum su'uhum su'u dhannihim billahi azza wa jalla. Karena sebagian kaum, sebagian manusia, mereka mendapatkan keburukan disebabkan karena sangkaan jelek mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata di balik hadis yang telah kita bacakan, seorang terkadang mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, itu semuanya didapatkan karena dia sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Itulah karena sangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ardaakum, yang membuat kalian menjadi celaka, menjadi merugi, menjadi binasa. Fa asbahtum minal khasirin, dan kalian pun menjadi orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, ini diantara dalil-dalil yang bisa membangun jiwa, menggugah hati untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla mi'atu rahmah, faminha rahmatun biha yatarahamul khalqu, wa tis'atun wa tis'una li yaumil qiyamah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 rahmat ini adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagikan untuk hamba-hambanya di dunia. Kemudian 99 sisanya Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Dengan satu rahmat ini, sehingga para makhluk saling merahmati, saling mengasihi. Orang tua tidak tega mencelakai anaknya. Seorang adik tidak berani mengganggu kakaknya. Seorang ibu tidak tega untuk menelantarkan dari anaknya. Demikian pula dari hewan-hewan. Seekor induk tidak berani untuk melongkai dari anaknya. Itu semuanya pengaruh dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Bagaimana lagi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan 99 rahmatnya pada hari kiamat kelak? Tentunya akan banyak dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak sekali dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, di saat kita sakaratul maut, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Tetap perbaiki sangkaan baik. Jangan berburuk sangka. Iya. Pastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya kita. Bisa dibayangkan jemaah sekalian, kalau di dunia ini saja, ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, tidak membayar zakat, durhaka kepada orang tua, tidak baca Quran, kita futur, kemudian kita berbuat maksiat, kita melihat ini, melihat itu, banyak dosa-dosa kita. Tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah tidak memberikan adab kepada kita secara langsung. Allah biarkan kita hidup. Allah biarkan kita menikmati rezeki. Allah biarkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu pengaruh dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Bagaimana lagi kalau seandainya 99 rahmat Allah persiapkan di akhirat kelak? Makanya sangat celaka sekali, sangat celaka dan sangat merugi bagi orang-orang yang ketika dia wafat dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kalau kalian meyakini demikian, itu pula yang akan kalian dapatkan. Itu pula yang kalian dapatkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tergantung dari sangkaan hambanya. Jikalau baik sangkanya, maka baik pula yang akan dia terima. Ya, jikalau buruk sangkanya, maka buruk pula yang akan dia dapatkan. Oleh karenanya dari hadis yang kita bacakan tadi, ini merupakan arja al-ahadits. Hadis yang paling memotivasi seorang hamba untuk senantiasa membangun jiwanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab agar seorang hamba bisa
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat akan kebaikan, akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, di antara sebab dan di antara perkara yang bisa memperbaiki sangkaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara melihat kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rahmat Allah terlalu besar, kebaikan Allah terlalu banyak. Iya. Tidak bisa dihitung. Satu rahmat saja ya Allah turunkan di muka bumi, begitu besar pengaruhnya untuk setiap hamba-hambanya. Lalu bagaimana kalau sekiranya 99 rahmat Allah persiapkan untuk orang-orang beriman pada hari kiamat kelak? Iya.